Lagi, selamat siang semua. Ya, oke. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Kak dari Generasi. Hari ini kita mau berterima kasih dengan Desani dari SS Bakery sudah kasih kesempatan buat kita baking kelas hands on sama-sama di sini ya. Nah, sebelumnya juga saya berterima kasih sudah cek ke depan, ada banyak sekali barang-barang produk dari sponsor kita, ada Sari, dari Mektis, Parent, Goldable, Tapusan, dari Minyak Sahabat, Iko, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa setelah acara juga nanti di luar ada penjualan. Kakak yang mau coba sendiri di rumah nanti bisa coba juga. Hari ini saya dan teman-teman kita mau sharing beberapa produk yang mungkin bisa bikin di rumah, tapi nggak pakai paket susah, tapi paketnya gampang banget. Nah, pertama saya akan bikin untuk roti dulu, nanti saya bagikan juga. Kira-kira pernah bikin roti atau mungkin pernah makan roti, saat dimakan roti itu kok rasa asam? Tidak terlalu lama. Nanti saya kasih tahu. Di sini saya menggunakan susu bubuk. Di sini susu bubuk ya, nanti saya kasih tahu tekniknya kalau mau bikin roti. Yang menggunakan susu bubuk biar rotinya nggak kering. Biasanya kita banyak susu bubuk biar apa? Biar enak ya. Tapi hasil rotinya apa? Kering. Terus saya dimakan kok kurang moist. Ya. Terus yang ketiga nanti saya kasih tahu biar roti itu lembut. Ada tekniknya di mana susu itu bisa harus dibikin paste. Jadi di sini atau adalah rotinya ada triknya itu menambahkan coklat bubuk ataupun susu bubuk itu sama dia menyerap kelembapan. Jadi lembabnya roti diserap ya. Oke. Sambil tunggu saya mengaduk dulu. Di sini saya punya pertanyaan oleh bagaimana saya hukum ikut. Betul kan? Ada tiga A, B, C, D. Ya, jadi pertanyaan saya sebutkan 4 jenis, bukan 4 merek ya, 4 jenis tepung terigu yang ada di Indonesia. Nanti kerjanya ini. Oke, sambil tunggu nih ya. Kita bikin roti tulis lagi sih sama makanan selanjutnya adalah gula yang menyebabkan CO2. Nah, fungsinya garam buat apa? Fungsinya garam itu untuk menghambat pengembangan berlebih. Jadi mengapa garam itu dimasukkan di terakhir, termasuk fat, lemak, ya. Ini raganya. Dibikin paste dulu. Oke, fungsi maizena dalam tepung terigu untuk kue kering. Boleh tanya sama Mr. Google. Ayo. Hah? Melembutkan, merenyahkan, apalagi perekat. Perekat itu sesuatu yang lepas tapi diletakkan kembali ya. Ya. Ayo apa? Fungsi maizena di dalam tepung terigu untuk kue kering. Ayo. Pengentalkan. Semua jawaban betul tidak ada salah. Tapi ada satu yang mungkin kita suka kelewatan. Kenapa maizena itu sangat penting banget untuk di kue kering di dalam tepung terigu? Jadi suatu perusahaan bikin maizena itu udah tahu kegunaannya. Kalau saya tidak punya tepung terigu ini, apakah saya bisa gunakan maizena? Nah, nanti saya mau jelaskan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Supaya tidak keras. Dikit lagi. Ayo. Siapa yang bisa? Gak apa-apa sih, ini jawaban juga gak benar-benar banget, tapi nanti saya kasih tahu yang tepatnya seperti apa. Ya, sama di sini coklat bubuk saya bikin paste dulu biar apa? Biar lebih memudahkan roti itu tercampur rata, bikin lembut, lembab dan tidak mudah kering.
berarti. Dan di sini gula pasir sama improve multi pressure udah gabung jadi satu ya. Kita tetap bisa pakai 50. Coklat bungkusnya sama. Bisa coklat bungkusnya pakai 40 otomatis kali 2 airnya. Karena nah, kira-kira siapa yang bisa jawab soal mesenan? Lumayan. Fungsi utamanya mesenan. Atau mau diganti pertanyaannya? Itu fungsinya mengikis kandungan protein, ya, mengikis kandungan protein jadi lebih rendah. Misalnya kakak-kakak punya tepung kering itu protein sedang biasa kalau kue kering itu harus pakai yang rendah. Maksudnya fungsinya dia mengikis kandungan protein menjadi rendah sehingga si kue kering itu jauh lebih renyah, lebih kering. Itu fungsi utamanya. Selain memanfaatkan betul. Tapi fungsi utama misalnya di dalam tepung terigu dia mengikis kandungan protein di kue kering itu bisa tahan lama. Oke, kita punya pertanyaan lagi berarti jaga image lah ya. Kalau itu harus heboh ya. Nah, anaknya jadinya apa? Ayo. Anaknya jadinya apa? Ibunya hot, bapaknya cool. Misalkan ibu dilihat itu seperti ini, ada logonya 10 tahun, ini nomornya 10 tahun, tidak kayak komen, ini ada dia dari depan. Itu yang pertama, yang kedua, jadi ibu setiap kali beli di dalam bukunya ini nanti ada model ini yang bisa langsung. Jadi ini bisa. Jenisnya merek apapun juga harus benar. Dicek ada seperti itu apakah dia berwarna merah atau dia hitam. Ya, apakah hitam itu bisa disebut coklat bubuk? Tidak hitam. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada rasa coklatnya. Manisnya jangan lihat saya. Oke, ada lagi. Ingat ya, kalau benar-benar aduk-adukan itu jangan sampai nanti dia tertinggal ragi sama garamnya. Yang sama kita adonan. Pegang adonan bukan di sini, tapi gini. Dia panas atau dingin, ya. Itu buat perbu. Ini yang suka kita temui di sehari-hari. Buat perbu. Mengatasi karyawan betul. Ini adalah pertama dia bahan pengawet alami, ya, karena dia sifatnya mineral dari alam. Tapi juga harus ingat garam itu kalau misal garam yang warna hitam itu belum tentu menyehatkan. Siapa dulu pernah ngalamin pakai garam yang model kotak? Punyanya apa? Listrik. Tangkring. Siapa pertama kali belajar bikin kue itu menggunakan oven tangkring? Saya juga. Karena pertama kali oven tangkring itu ciri khasnya adalah panasin dulu, masukin tangan ya biar tahu hangat atau enggak, panas atau enggak ya. Terus kendala biasa kalau menggunakan oven tangkring itu apa? Gosong. Kok bisa gosong? Udah rata panasnya. Itu seperti suasana hati kayaknya. Terus apa lagi nih?
Terus apa lagi? Atasnya kurang sip. Atasnya kurang sip. Ya. Oke. Hah? Nah, Nggak apa? harus dikasih arang. Oh, mesti kasih arang. Iya. Arang atau aku gosok ke pasir? Ya. Iya. Karena saya ngalamin dulu menggunakan ini aku gosok pakai arang. Siapa sih kita aku gosok? Nggak tahu aku gosok. Buat bersihin piring ya. Panci ya. Karena dia adalah salah satu penghantar panas yang bagus dan menstabilkan panas. Oke, ini saya tutup dulu. Nanti ini taruh di meja masing-masing. Kita lihat nanti kembangnya boleh. Boleh tadi sudah dipegang ya adonannya, rasa apakah dia hangat atau enggak, biar kita sama-sama paham. Ya, oke. Ini sudah jadi, kita tunggu ngasih kembang dulu. Kira-kira untuk resep yang pertama ini ada pertanyaankah dari Bapak dan Ibu kalau pembuatan roti? Adakah yang pertama pembuatan roti? Karena ini adalah basic kita untuk bikin roti, saling sharing sama-sama saling belajar. Apa cukup paham? Cukup ya. Metode bisa digoreng sama bisa dipanggang. Kebetulan hari ini saya disupport sama oven listrik Artugo. Bedanya apa Artugo dengan oven listrik pada umumnya? Pertama, oven listrik yang pada umumnya itu hanya panasnya hanya di satu bagian atas atau bagian bawah. Ya, itu biasa. Kenapa? Rata-rata oven listrik itu hanya kulit panasnya atas atau bawah, sehingga saat kita bikin kue, bikin roti, itu kendala adalah atasnya sudah keras, bawahnya masih lembek. Atau terbalik, bagian bawahnya sudah merah gosong, atasnya masih putih. Kalau Artugo di sini dia ada api atas sama api bawah, setelannya sama. Tergantung kita mau setelnya di suhu berapa. Contoh bisa di resep suka ada suhu 150 atas, 150 bawah. Nah di sini dia ada setelannya. Api atasnya 150, api bawahnya 150. Ya, jadi lebih mudah kita bikin dan hasilnya pasti jadi bagus. Ya. Kalau bisa kita hanya panggang, tapi contoh saya ovennya nih, biasa oven itu kan ya. Nah di sini kenapa saya bikin yang larut? Tapi untuk kata-kata maupun tidak terlalu repot, kita ikutin resep ini aja ya. Jadi kakak bisa mau bikin 1,5 boleh, atau resep 1 pun gak apa-apa ya. Yang penting caranya, tekniknya. Nah, kalau tadi yang dari bulan kita udah larutkan dulu, dia jauh lebih mudah selesai dari satu. Ya, dan di sini dia tidak ada berjual-jualnya
mengarah, lebih halus, ya. Oke, ini udah jadi. Kemudian saya tambahkan di sini garam sama butter blend. Kemudian diaduk kembali. Oke, sambil tunggu bisa lihat adonan yang di meja roti dia mulai ngembang ya. Dan adonannya nggak panas kan? Romboloni itu bisa bagus banyak kalau dia posisinya saat dilipat dan digulungnya itu tipis. Dan ini bisa menjadi salah satu stok bisa kita mau bikin kue hari ini, kita bikin adonan banyak, kita simpan di freezer. Nanti kalau mau digoreng atau dipanggang kita tinggal potong-potong-potong. Jadi jauh lebih mudah. Oke, kayak gini dia sudah jadi. Nah, di loyang saya, stop saya bersih ya. Ini adonannya. Ini kita diamkan, kita istirahatkan dulu kurang lebih 5 menit. Ya, sambil nunggu istirahatkan, boleh dari meja sini dulu, mau timbang dulu. Yuk. Timbang ini tepungnya, maizenanya ini, boleh. Yuk. Nah, raginya, yuk. Ya. Ya, ini adonan ini saya tutupin plastik, nanti kita istirahatkan dulu adonannya. Boleh ini pakai begini ya. Gula sama ragi campur jadi satu, terus pakai air dulu, dilarutin baru tepung terigu, maizena, garam dan gula. Oke, bahan kita mengenal adonan yang kita buat biar apa, biar kita saat bikin kita udah nggak akan salah ya. Di dapur itu tidak ada kata salah. Cuma isu itu kayak kemarin dia Airnya ini kakak. Gak apa-apa.
Saya kata tisu tadi. Saya sedih. Ya, berarti airnya kurang tambah lagi. Nah, kita hadirkan ini juga. Ada hidupnya. Hari ini hidupnya ya lumayan. Murni menggunakan susu, apakah genomus bagus? Tapi apakah dia akan membentuk jaringan urutan yang baik? Belum, karena sifatnya hewani. Dan susu cair itu umur simpannya tidak bisa lebih lama, karena di dalam susu cair itu ada kandungan bakteri. Ya, ingat saat kita mengandung bakteri. Ya, kan gula itu adalah salah satu pengawet alami juga yang memberikan tekstur roti itu jauh dari soal. Satu pop, satu pop. Ini nggak apa-apa. Oke, kemudian ya ini tolong perhatiin. Ininya adonannya setelah dipotong-potong. Iya. Untuk yang adonan loyang yang ini tusukan yang kecil kita hanya 20 gram. Yang besar baru 35 ya. Kalau kita agak fleksi dengan satu tengah atau apa-apa. Betul. Kayak diulir-ulir. Terus yang bagian ujungnya ini kita tekan ke tengah gini. Nah, buletin dulu betul. Kan kamu yang agak kakian dikit, kita pakai di sini ujungnya jaring kita gini. Ya, kemudian dia ukurnya bagus. Yang di atas ya. Ya ini dulu, nanti kita pakai kokalkin boleh keluar banyak. Kita taruh di tengah nanti. Ya betul. Berbulu biasa. Opernya di mana? Roti itu akan mudah mekar, tapi saat nanti keluar dari oven dia akan turun. Yang kedua, makan roti yang tepat dan benar itu adalah setelah dari oven kita tunggu 2 jam setelah dingin. Tidak boleh makan roti itu baru dari oven. Kenapa? Kalau makan roti dari keluar dari oven masih hangat memang betul enak, tapi itu akan membantu kita mudah terserang penyakit asam lambung. Terus kadar asam kita naik dan berdahak. Kok bisa sih? Karena satu hal, saat oven roti keluar, ragi itu masih aktif, masih mengembang. Ragi itu ya ini ada di tengah-tengah ya adonannya. Ya kelihatan. Kelihatan? Ya. Ya, ini adonannya yang A ditaruh di tengah-tengah adonan B. Ya. Kemudian kalau udah gini ditipiskan, kita lipat samping. Kayak gini. Ya. Kemudian yang samping kita lipat lagi kayak gini. Kayak gini. Ya. Kemudian ini kita tipiskan. Nah, udah ditipiskan ini, kita bagian ujung kita taruh di tengah, kayak kita lipat buku. Jadi kayak gini, ya. Kemudian kita lipat sekali lagi, baru kita gulung.
Apakah lipatannya hanya boleh sekali? Iya. Apakah boleh 2 kali? Iya. 3 kali? Iya. Tetapi akan memberikan efek saat digoreng dia akan mekar gede. Ya. Kalau lapisan lebih banyak dia akan mekarnya lebih besar. Ya. Ini kemudian saya akan jaring lagi. Kemudian saya akan gulung. Ya, adonannya tuh drastis. Semakin tipis dia semakin layernya bulatannya semakin bagus. Harus masak. Iya. Kayak gini. Dan kemudian kita bagian atasnya ini kita gulung. Jadi kayak gini ya. Ini bisa kita simpan di freezer. Tapi sebelum taruh di freezer kita usahakan pakai plastik dulu. Jadi apa? Biar tidak ada aroma nanti ada rawon, ada soto ya. Jadi usahakan diplastikin dulu untuk menghindari aroma yang tidak diinginkan ya. Nah, udah kayak gini ya, udah kayak gini. Ini bisa langsung saya potong dulu biar kita bisa lihat hasilnya ya. Dipotong pun ini tergantung dari kita mau besar atau kecil ya. Kalau kita mau lebih besar lagi, kita lipatannya kayak tadi yang kayak buku. Kalau yang bikin resepnya yang adonan di double itu kita bagi 2 ya. Nanti tinggal digoreng. Gampang habis. Iya. Kali. 2 kali. Habis itu hitam ya. Ya, kalau di minyak sahabat, minyak kelapa lebih murni dan saat digoreng nanti dia tidak akan warnanya hitam. Ya, aromanya wangi banget. Dan saya punya pertanyaan soal minyak kelapa yang bisa jawab, bisa kasih hadiah. Beda di situ. Kalau begitu ya. Nanti saya punya pertanyaan, kira-kira yang bisa jawab nanti saya akan kasih hadiah. Kita mau kasih hadiah apa nih? Oke. Nah, kita ada kemampuan aku risol lebih wangi, lebih kering, betul. Itu lebih bagus gunakan minyaknya setengah.
karenanya dia akan rambutnya dan lebih basah rambutnya. Yang penting jangan sampai kena ya. Gampang jadi kalau bentuk ya gitu, jangan kena bencol ya. Tapi sama pelan-pelan jalan tiga dulu ya. Kita kalau diopot kita pakai ring ya, karena nanti kan dia paksa. Berarti tadi kita oke, loyangnya udah. Ini sisa. Kan satu lagi boleh. Itu yang apa boleh di tadi itu di langsung juga. Enggak, langsung digoreng. Sorry. Terima kasih. Nah, boleh Pak Yo. Jangan dulu untuk galaksinya. Nah, setelah pengeluaran nih, kalau misalkan anak-anak semuanya ada mau klaim, gitu kan? Biasanya kan harus. Saya mau tanya, kalau mau klaim, biasanya gimana? Klaim galaksi? Ketemu. Kemudian kompon tanam, ada juga water hitam. Jadi kita segmennya ada untuk pelaku UMKM dan juga untuk ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini apa aja sih? Segmennya ini adalah kita ada di sini hijau, yang dimana itu ada kompon tanam, ada kebun atau alat terpisah di atas kompon. Terus kemudian kita juga ada yang namanya, terus kemudian perangkat-perangkat rumah tangga lainnya. Kita juga sudah support dan kita juga sudah kayak gitu. Nah, kita juga sudah menggalakkan. Jadi kalau misalkan karena semuanya ingin mengetahui lebih lanjut, bisa langsung kalau di daerah dengan sendiri. Ini ada di toko rahayu elektronik, ada juga di ya toko yang pertama. Jadi nanti tenang saja, kita semua akan kontrol untuk yang lainnya. Oke, selanjutnya nomornya 008. Nomor 8, ada nomor 8, nomor 9, oh ada. Oke. Oke, kasih lanjut lagi dari arah oke. Dan keempat, tadi yang keempat dari 0009. Ada? Oke, ada. Oke, kita mau dulu. Oke, terima kasih. Ini dengan kata akhirnya masih ada di sana, jadi kita masih ada dua. Selanjutnya kita dapat tadi kan spesial dari aku kontak kisah Indonesia.
Bisa ini hadiah terakhirnya. Selanjutnya 0012. Oke. Satu. Oke. Nah, sudah tinggal 3 orang. Nih. 1, 2, 3. Oke, kita hitung dulu ya dari mana. Dapat kita angkat tangan. Oke. Ini ada dua nomor ini. Kita lihat dulu ya Pak. 0007. Hadiah terusan yang terunggul 0005. Itu yang bisa. Oke, saatnya juga. Oke, kayaknya Pak Hangus ya, Pak Hangus ya. Iya. Adi orangnya. Adi orangnya. Oke, pesan-pesannya buat teman-teman dari Banyuwangi, terima kasih kita masih sudah diundang untuk berkreasi di sini bersama dari SPT, dari Ketua dengan Celani juga. Terima kasih dan kita harapannya sih ilmuwan ini bisa menjadi berkah dan bisa menjadi ini juga ya, jadi semangat untuk berkreasi ke depannya, jadi usaha dan lebih banyak rezekinya. Ya kan? Sehat ya. Betul, yang penting sehat selalu dan kita harus ketemu lagi next event ya. Nah oke, setelah itu mungkin kita langsung foto bersama ya. Boleh. Oke, nah buat teman-teman nanti bisa tetap stay dulu aja dulu di sini. Nanti untuk teman yang mau foto bisa maju ke depan, kita foto. Baik foto dari mana? Dari sini aja. Foto di sini saja ya. Oke, jadi teman-teman fotografer bisa ke belakang saya. Kita akan foto ke arah sini ya. Teman-teman dari sponsor bisa berkumpul di sini. Kita foto bersama. Pak Joni. Cendrawasih. Jatuh.